Salam kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Pada saat ini kita mau mempersiapkan bahan ajar kita bersama dengan tema maksud saya, Juru Selamat Keturunan Daud, diambil dari Injil Matius pasal 1, ayat 5-6 dan ayat 16-25. Bersama dengan kita sudah hadir ada Kak Pendeta Hendra, Direktur Bina Warga yang akan menyampaikan pokok pesan Alkitab dari bacaan Injil Matius pasal 1 ayat 5-6 dan ayat 16-25. Nanti yang akan menyajikan metode ada Kak Deborah di kelas Batita Balita, ada Kak Esther di kelas kecil, dan ada Kak Purnawan di kelas besar. Kita mau langsung saja memulai persiapan bersama kita pada saat ini dengan tema Juru Selamat Keturunan Daud. Namun sebelumnya kita mengajak semua kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami mau bersama-sama mempersiapkan bahan ajar kami dengan tema Juru Selamat Keturunan Daud. Bersama dengan kami ada anak-anak-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik kami. Perlengkapi kami semua ya Tuhan yang akan menyampaikan pesan Alkitab maupun juga metode-metode di kelas Batita Balita, kelas kecil dan kelas besar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silahkan Pendeta Hendra boleh mengawalinya lebih dulu. Terima kasih Pendeta Santi. Salam kakak-kakak semua, dimanapun kakak-kakak pada saat ini berada. Kita sedang dalam masa-masa menjelang Natal nih ya. Kita akan membahas bahan yang juga berhubungan dengan masa-masa itu. Dan bahan Alkitab pada saat ini akan diambil dari Matius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Lalu kita lanjutkan ayat yang ke-16 sampai dengan 25. Matius 1, mari kita membuka Alkitab kita, saya akan bacakan buat kita semua. Ayat yang ke-5 dari Matius 1. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Inilah bacaan firman Tuhan yang kita akan bersama-sama renungkan kakak-kakak. Kakak-kakak, dalam Injil Matius, sebenarnya Injil Matius sangat apik sekali untuk menyajikan kisah kita ini menjadi kisah yang sangat menarik. Ya, Injil Matius kental dengan nuansa Keyahudian. Ya. Jadi
Nah, ini yang sangat mempengaruhi penulisan Injil ini. Ya. Pola pikir Yahudi mempengaruhi keunikan dari bahan yang ada dalam Injil Matius yang kita juga bahas ini. Pembacaan di Injil lain kita nggak akan temukan tuh kesepadanan cerita silsilah Tuhan Yesus, dan itu hanya ditemukan di Injil Matius. Dan ciri khas ini merujuk pada cara penyusunan silsilah yang mengarah kepada keturunan Daud, karena ada nubuatan Yesaya tentang siapa Mesias itu. Jadi keterjalinan antara Injil Matius dengan teks Yesaya sebagai nubuatan tentang Mesias itu memiliki makna yang penting banget ya, yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dari dulu dan dia merupakan keturunan dari Daud ya. Jadi kalau kita melihat ayatnya yang ke-17 dalam teks kita, maka Matius menyusun silsilah Yesus ini dengan sangat sistematis ya, membagi nenek moyang Tuhan Yesus ini menjadi 3 kali ya, 14 keturunan masing-masing ya. Jadi ada keturunan dari Abraham sampai dengan Daud, kemudian dari Daud sampai dengan pembuangan ke Babel, dan lalu ada bagian dari pembuangan sampai kepada Kristus. Kalau kita melihat bacaan kita, jadi awal bacaan kita di ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6 ini mau mengkoneksikan sebenarnya dengan bahan cerita 2 minggu yang lalu ya, tentang Rut dan Boas. Jadi di akhir kisah Rut dan Boas kan akhirnya Rut dan Boas menikah dan Tuhan menghadirkan Obed sebagai anak mereka. Jadi Obed lalu memperanakan Isai. Nah, disinilah koneksi dengan bahan yang minggu lalu ketika kita bersama-sama bahas Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10 dengan tema Raja Damai yang akan datang. Di Yesaya 11 itu disebutkan ya, suatu tunas akan keluar dari tungkul Isai. Jadi ini koneksi dari kisah Boas dan Rut, kemudian nubuatan tentang Mesias Raja Damai yang akan datang, sampai dengan akhirnya Mesias itu sendiri hadir. Jadi kita mendapatkan koneksi dari cerita 2 minggu lalu, bahkan rangkaian kisah tentang Rut ya, Naomi dan Rut dan seterusnya sampai dengan saat ini. Ini sebuah rangkaian yang sangat baik untuk kita ceritakan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Jadi kalau kita melihat bahan ini sangat cocok untuk bahan kita sampaikan menjelang Natal ya, dan Matius memulai kisah Natalnya, kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus itu dengan memberikan silsilah dengan pembagian yang sangat-sangat apik sekali ya. Jadi pembagiannya berdasarkan tadi ya, sekali lagi 3 periode bangsa Israel atau 3 kelompok sejarahnya Israel. Dilacak dari Abraham, ada ayat yang kedua dengan titik puncaknya itu adalah masa Daud ya, ayat yang ke-6. Kemudian titik terendahnya itu pada masa pembuangan di Babel pada ayat 11 ya, dan nubuatan tentang Mesias ya di Yesaya 11 ayat sampai 10 yang kita bahas pada bahan minggu lalu, sampai pemenuhan kehadiran Mesias sendiri di ayat yang ke-16. Jadi dalam pengkategorian yang dilakukan oleh Matius ini sebenarnya ada beberapa yang nama-nama penting yang disebutkan, misalnya Boas, Uzia, Manasye, Hizkia ya. Nah, kalau kita runtut itu, maka pencantuman beberapa nama itu selain mewakili kategori pengelompokan dari 3-3 itu ya, tapi juga ini sebuah penunjukan bahwa campur tangan Allah itu nyata banget. Nyata dalam kehadiran sejarah perjalanan orang-orang Israel sampai dengan Tuhan Yesus hadir ya. Jadi hal ini sekaligus menandakan, menegaskan kesatuan yang terjalin dengan luar biasa pesan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Maka ini sangat penting memberikan makna bahwa Yesus, keturunan Daud, memiliki arti yang penting dalam perjalanan kehadirannya di dunia ini. Nah, bagian yang kedua dalam bacaan kita, maksudnya di ayat yang 16 sampai dengan 25 bacaan kita hari ini, memiliki beberapa pokok penting menurut saya ya. Jadi pertama soal kelahiran, nama dan identitas Tuhan Yesus ini menegaskan soal bahwa Tuhan Yesus ini bukan hanya putra Daud, tapi juga ia adalah putra Allah yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari rahim darah Maria, dan melalui Tuhan Yesus ini
manusia menjadi dekat. Disebutkan di ayat yang ke-23, Allah menyertai kita. Jadi ia akan memikul tanggung jawab penyelamatan umat dan menunjukkan Tuhan beserta dengan umatnya. Ini penegasan penting bahwa Tuhan Yesus ini bukan hanya keturunan Daud, tapi juga adalah Allah sendiri yang jadi manusia dan dia hadir, jadi dekat dengan manusia sendiri. Nah, selanjutnya dalam kisah kita ayat 18 sampai dengan 25 disampaikan kisah tentang Yusuf ya. Ini memperlihatkan sosok Maria dan Yusuf yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Walaupun kalau kita melihat di kisah tentang Yusuf ini ada situasi gundah gulana juga ya yang dialami oleh Yusuf. Di ayat 19 misalnya disebutkan dia mau menceraikan tanpa mencemarkan nama baik dari Maria ini, dan itu jadi pergumulan berat banget bagi Yusuf. Dan pada saat pergumulan berat itu lalu Allah sendiri menyatakan dirinya dengan hadir di dalam mimpi Yusuf dan mengatakan jangan takut. Ya, jadi dari suasana takut, gelisah, marah mungkin yang dialami Yusuf dan lain-lainnya. Tapi penegasan soal perkataan malaikat Tuhan yang hadir dalam mimpi Yusuf itu menegaskan sesuatu yang juga menunjukkan keilahian Yesus sendiri. Di bagian akhir disebutkan, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi sekali lagi, ini bukan perkara silsilah belaka, tetapi justru penegasan bahwa Yesus Sang Mesias itu adalah Allah sendiri. Jadi kita mendapatkan sebuah rangkaian penyajian kisah Natal versi Matius yang sangat baik sekali dan sangat kental Yahudi karena penting untuk menunjukkan Mesias itu keturunan Daud dan silsilah itu dipakai untuk menegaskan itu, tapi pada saat yang sama ia menunjukkan keilahian dari Yesus sendiri. Nah, inilah yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Ya, jadi juru selamat keturunan Daud pada kelas Batita Balita kita akan menyampaikan bahwa kita rindu supaya anak-anak mengetahui bahwa Yesus ini keturunan Daud. Nanti kita akan mendengarkan nih bagaimana ide penyampaian cerita itu. Di kelas kecil kita rindu agar anak-anak tahu bahwa Tuhan memakai manusia dalam karya keselamatan bagi dunia. Dan yang kelas besar, anak tentunya bersedia dipakai Tuhan dalam karya keselamatan bagi dunia. Sama seperti Tuhan memakai orang-orang dalam silsilah-silsilah itu, maupun juga Yusuf dan Maria, dan termasuk sosok Tuhan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, dan saya mengajak kakak-kakak juga bisa memperdalamnya secara pribadi, maupun juga mungkin nanti di dalam program Ngulik Alkitab di YKB GKI TV. Saya kembalikan ke Pendeta Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Kita mau menuju Kak Deborah yang sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan ide-ide pengajaran untuk kelas Batita dan Balita dengan tema Juru Selamat Keturunan Daud dari Injil Matius 1 ayat 5-6 dan dilanjutkan ayat 16-25. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada saat ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema Juru Selamat Keturunan Daud dari Injil Matius pasal 1 ayat 5-6 dan dilanjutkan ayat 16-25. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Deborah. Mari Kak Deborah.
Baik, kali ini saya akan menyampaikan untuk kelas Batita Balita ya teman-teman. Berikut akan saya share PowerPoint-nya. Ya, ini PowerPoint-nya. Mohon maaf, sebentar. Temanya adalah Juru Selamat Keturunan Daud. Ini untuk kelas Balita dan Batita ya. Bacaannya dari Matius 1 ayat 5-6, dilanjutkan ayat 16-25. Tujuannya anak mengetahui Yesus adalah keturunan Daud. Ya, anak mengetahui Yesus adalah keturunan Daud. Nah, mungkin di sini nanti kalau untuk Batita Balita tuh akan bingung ya teman-teman, keturunan tuh apa? Nah, ini dia nih, gimana nih caranya guru sekolah minggu bisa menerjemahkan kata keturunan untuk anak-anak kelas Batita Balita gitu. Lalu untuk pembukaan saya memiliki 2 sudut pandang, jadi teman-teman bisa memulai dari 2 hal. Mau dari hal yang sudut pandang pertama yaitu dimulai dari raja, ya, tokoh raja dalam cerita ini Raja Daud, atau dari hal yang dekat dengan anak yang akan pasti ditahu anak yaitu biasanya kakek, ya, dari kakek. Oke. Nah, kalau misalnya pembukaannya menggunakan sudut pandang raja, di sini tetap ya saya akan menggunakan virtual background atau gambar untuk mendukung. Jadi kita cerita tentang raja, cari gambar yang menarik, istana. Wah, raja itu kalau tinggal itu di istana. Istana itu besar sekali. Teman-teman bisa carilah gambar-gambar yang mendukung gitu ya. Terus kalau kita masuk ke dalam lihat, wow, keren banget ya. Ini namanya istana, tempat tinggalnya raja. Coba kita lihat tempat tidurnya. Kamarnya apalagi tuh. Ya, kacanya aja gede banget gitu ya. Mejanya besar, tempat tidurnya besar. Iya, karena dia raja. Lalu jelaskan, raja itu adalah orang yang berkuasa. Ya, dia selalu dituruti. Apa saja perintahnya dituruti. Orang-orang, semua orang itu akan nurut dengan apa kata raja karena dia berkuasa. Nah, ya. Lalu bisa dikatakan, adik-adik tahu nggak ini raja siapa? Raja Daud. Ini, ayo kita ulangi lagi. Raja siapa? Raja Daud. Nah, masuk di Alkitab itu ada loh nama raja terkenal yaitu Raja Daud. Ya, bisa diulang-ulang Raja Daud. Raja Daud itu adalah seorang raja yang besar. Lalu dia berkuasa, ya. Lalu dia karena memiliki kuasa, banyak orang yang hormat pada dia dan nurut sama dia gitu ya, Raja Daud. Wah, mungkin kalau misalnya Batita Balita sudah paham tentang presiden gitu, bisa juga sih disandingkan dengan raja itu seperti presiden. Kalau di negara kita Presiden Jokowi, gitu ya. Lalu kemudian teman-teman tahu nggak? Ini di sebelah kiri tadi siapa? Raja Daud. Ya, Raja Daud. Nah, coba lihat gambar berikutnya siapa ini gitu ya. Mungkin nanti ada anak yang juga nggak tahu itu misalnya Tuhan Yesus gitu. Nah, kita juga tetap harus mengkonfirmasi ya, ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apa ya hubungannya Raja Daud dengan Tuhan Yesus? Ada apa ya? Kenapa ya? Ada apa dengan Raja Daud dan Tuhan Yesus? Nah, di sini barulah mungkin teman-teman bisa katakan bahwa Raja Daud itu adalah great grandpa-nya Tuhan Yesus, atau kakek punya kakek, lalu Tuhan Yesus itu punya kakek, lalu kakeknya punya kakek, kakeknya punya kakek lagi, punya kakek lagi, punya kakek lagi, adalah Raja Daud. Wow, berarti Tuhan Yesus itu termasuk cucunya Raja Daud ya, tapi nggak langsung. Jadi Tuhan Yesus punya bapak, bapaknya punya bapak, punya bapak, punya bapak, punya bapak lagi, punya bapak lagi, sampai ditemu itu adalah salah satunya kakeknya Tuhan Yesus adalah Raja Daud. Gitu ya, itu kalau kita memulai dari sudut pandang raja. Nanti minta anak-anak, coba bayangkan kalau ternyata kamu punya kakek yang dulunya itu adalah seorang raja.
Wah, gimana ya rasanya kalau punya kayak seorang raja? Itu diminta pendapat anak-anak. Seneng, kenapa, terkenal atau apa, nanti ya anak-anak bisa mengemukakan pendapatnya. Lalu itu sudut pandang tentang dari raja. Nah, kalau ini lebih dekat lagi sudut pandang dari kakek. Nah, dari kakek kita mulai dari dua tokoh ini. Nah, ini nih ada di dalam rumah kamu nih. Siapa? Ayo tebak. Yang pertama dulu deh. Ini siapa? Gitu ya. Mama, bener mama atau ibu ya. Oke, atau mami gitu. Nah, yang di sebelahnya siapa tuh? Ayo pasangannya, ada mama, ada siapa? Ada papa, oke, atau bapak gitu. Lalu kemudian, nah, mama kalian dan papa kalian itu punya orang tua. Iya, coba kita lihat gambarnya. Wah, punya orang tua. Orang tuanya mama papa siapa ya namanya? Namanya berarti nenek atau oma gitu ya, opung, kakek atau opa atau opung gitu ya, bisa. Iya, betul. Mama, ada papa, mereka punya orang tua itu nenek dan kakek. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus, nah masuk Tuhan Yesus itu juga punya orang tua. Tahu nggak orang tuanya siapa? Gitu. Namanya ini dikenalin. Kenalin namanya, nama mamahnya Tuhan Yesus adalah Maria. Ya, minta anak-anak untuk mengulang Maria. Nama papahnya Tuhan Yesus adalah Bapak Yusuf. Nah, Bapak Yusuf, minta dia mengulangi. Nah, loh. Ini siapa ini? Oh, ternyata bapaknya Tuhan Yesus, Pak Yusuf, itu punya kakek, lalu punya kakek lagi, kakeknya punya kakek lagi, atau great grandpa gitu ya, grandfather itu punya kakek, adalah seorang raja. Wow, raja. Coba bayangin kalau kamu punya kakek seorang raja, seneng nggak? Raja itu seperti presiden, kalau di negara kita kayak Presiden Jokowi mungkin gitu ya. Nah, lalu disinilah ya teman-teman bisa menggunakan gambar gitu. Ada raja lalu ada Tuhan Yesus yang menjelaskan tadi bahwa Tuhan Yesus ini adalah cucunya salah satu raja, yaitu Raja Daud, Raja Israel yang ada di dalam Alkitab ya. Jadi Tuhan Yesus punya kakeknya Tuhan Yesus punya kakek lagi, itu adalah Raja Daud. Lalu balik lagi, wah gimana ya kalau kita punya kakek seorang raja? Nah, itu dari sudut pandang kakek ya. Biarkan lagi mereka mengungkapkan perasaannya. Kalau kakekmu raja, kamu gimana? Raja itu tinggal di istana yang besar loh. Raja itu dihormati dan sebagainya itu ya. Oke, nah dari dua itu teman-teman bisa memilih. Teman-teman mau memulai dari sudut pandang Raja Daud di dalam Alkitab, atau dari kakek dulu, baru nanti dikaitin ke Tuhan Yesus dan kemudian ke Raja ya. Nah, kemudian baru kita mulai masuk cerita. Betul, nah ini sengaja saya memilih gambar bayi ya, ini bayi Yesus, lalu ada mahkotanya, simbol dari raja. Tuhan Yesus adalah keturunan Raja Daud, kakeknya lagi, itu adalah Raja Daud ya. Wow, nah coba kita lihat yuk orang tuanya Tuhan Yesus. Orang tuanya Tuhan Yesus itu tadi siapa teman-teman namanya? Bapak Yusuf itu ya. Betul, waktu itu Bapak Yusuf lagi tidur. Ketika tidur, malaikat datang menemui dia dan berkata, Yusuf, kamu nanti akan menikah dengan Maria, tapi Maria nanti akan mengandung seorang bayi. Bayinya itu berasal dari Roh Kudus. Ya, baik Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan bayinya akan dinamai Yesus ya. Dia akan menjadi juru selamat dunia. Wow, jadi dari awal bapaknya Tuhan Yesus ini, papanya Tuhan Yesus ya,
Bapak Yusuf udah dikasih tahu oleh malaikat bahwa istrinya, Ibu Maria ini akan mengandung seorang anak dan anaknya ini nanti akan jadi juru selamat dunia, gitu ya. Oke, nah ini dia. Lalu dari situ teman-teman bisa menjelaskan bahwa Tuhan Yesus lahir dari Ibu Maria dan bapaknya adalah Bapak Yusuf. Dan mereka ini dipakai Tuhan untuk menjadi orang tua dari bayi Yesus ya, untuk merawat Tuhan Yesus, untuk mengasihi Tuhan Yesus, untuk menjaga Tuhan Yesus, untuk melindungi Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus bertumbuh menjadi besar ya. Kemudian Tuhan Yesus nanti lah itu ya Tuhan kita yang menyelamatkan kita, juru selamat kita. Karena ini belum Natal, jadi menurut saya teman-teman tidak perlu sampai ke kisah kelahirannya ya, kelahirannya. Jadi fokus saja ke bahwa Tuhan Yesus adalah keturunan Raja Daud, orang tuanya adalah Yusuf dan Maria namanya, seperti itu. Nah, jadi pesan nanti yang akan disampaikan adalah Tuhan Yesus adalah keturunan Raja Daud. Ia datang ke dunia untuk menjadi juru selamat ya. Tadi Tuhan Yesus keturunan siapa? Kakeknya siapa tadi? Kakeknya lagi. Tokoh terkenal di Alkitab siapa? Raja siapa? Raja Daud. Betul, Raja Daud. Wah, Tuhan Yesus juga raja loh. Untuk kita semua raja di dunia ini karena dia menyelamatkan dunia ya. Lalu pesannya Tuhan Allah juga memakai Bapak Yusuf dan Ibu Maria ya untuk menjadi orang tua dari Tuhan Yesus. Oke. Lalu aplikasinya, yuk kita mengucap syukur yuk karena Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia mau datang ke dunia untuk mengasihi kita, untuk menyelamatkan kita semua. Makanya dia disebut dengan juru selamat. Tuhan Yesus siapa? Juru selamat. Juru selamat, dia keturunan Raja Daud. Kakeknya adalah Raja Daud. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau dari saya seperti itu saja untuk Batita dan Balita, dan tetap storytelling itu masih menjadi metode yang efektif ya untuk anak-anak usia apalagi Batita gitu, dan sebisa mungkin menggunakan kata-kata yang familiar seperti tadi kayak keturunan, mungkin mereka nggak ngerti, belum paham gitu, jadi bisa dipakai kata kakeknya punya kakek lagi atau great grandfather gitu ya teman-teman. Nah, ini usulan dari saya untuk bercerita ke anak-anak kelas Batita dan juga Balita, semoga bisa menjadi masukan yang baik untuk teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Deborah untuk ide-ide yang menarik yang bisa menginspirasi kakak-kakak yang nanti akan mengajar untuk anak-anak kelas Batita dan Balita. Dan kita mau menuju Kak Esther yang sudah menyiapkan ide-ide yang menarik ini yang akan menginspirasi kita semua secara khusus di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Kakak-kakak, pada saat ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema Juru Selamat Keturunan Daud dari Injil Matius pasal 1 ayat 5 sampai 6 dan ayat 16 sampai 25, bertepatan kita sedang memasuki masa Advent. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Esther. Mari silakan Kak Esther. Terima kasih Kak Santi dan terima kasih juga Kak Hendra. Salam jumpa dengan rekan-rekan guru sekolah minggu dimanapun berada. Kita masuk ke kelas kecil ya. Ya kakak-kakak, untuk tujuan kelas kecil seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Hendra, adalah anak tahu bahwa Tuhan memakai manusia dalam karya keselamatan bagi dunia. Nah, ini menjadi menarik karena kita akan mengulas tujuan ini, mencapai tujuan ini melalui ayat Matius 1 ayat 5 sampai 6 dan 16 sampai 25, di mana di dalamnya itu ada silsilah Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin memulai dengan pembukaan. Untuk menuju pada tujuan, saya pertama-tama ingin mengajak anak mengetahui dulu tentang apa sih silsilah itu, apa asal-usul, dan di situ ada peran orang tua yang saya ingin anak-anak mungkin sudah tahu, tapi lebih di-up lagi, dikemukakan lagi. Ini dengan metode game dan tanya jawab. Mengapa saya masuk dari sini? Karena ini penting juga dalam rangka nanti menunjukkan bahwa Tuhan memakai loh manusia-manusia orang-orang dalam karya keselamatan bagi dunia, seperti yang tadi Pak Hendra katakan bahwa ini adalah rancangan yang bukan sebentar, tetapi mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi mulai dengan mengajak anak-anak mengetahui isi istilah asal-usul melalui metode tanya jawab dan game kecil. Kemudian masuk ke isi cerita. Di sini saya ingin mengajak anak mengeksplorasi silsilah Yesus Kristus. Memang pembacaan kita itu dimulai dari ayat 5 sampai 6, tapi saya mau mengajak anak-anak mengeksplorasinya justru dari ayat pertama, karena di sini banyak sekali nama-nama. Di sini anak-anak, karena ini anak-anak kelas 1 dan kelas 3 ini sudah mulai membaca, jadi mengeksplorasi itu mereka berdasarkan nama saja. Nama-namanya kemudian mereka mengingat siapa sih, ada yang mereka kenal nggak sih dari nama-nama itu? Ya. Kemudian anak-anak mengetahui ada orang-orang yang dipakai Tuhan dalam kisah kelahiran Yesus berdasarkan nama-nama yang mereka tahu tadi. Misalnya yang pasti mungkin mereka tahu paling tidak ada Ruth dan Boas di situ ya, karena beberapa minggu sebelumnya kita sudah bercerita tentang Ruth dan Boas. Anak-anak juga saya ingin mengajak anak-anak juga mengetahui bahwa Yusuf mengalami keraguan dan malaikat Tuhan menolong Yusuf ya. Tuhan menolong Yusuf. Kemudian sampai masuk pada penutup, pada akhirnya kita berharap anak tahu bahwa Tuhan itu memakai manusia, memakai kita dalam karya keselamatan bagi dunia. Dan di sini ada tambahan bagi kakak-kakak, bagi yang di kelasnya lebih banyak anak-anak kelas 2 dan 3. Saya ingin menambahkan di sini untuk penutupnya, anak-anak meneladani orang-orang yang telah dipakai Tuhan tadi. Jadi sebagai modal bagi dia untuk mau juga dipakai Tuhan sebagai karya keselamatan bagi dunia. Tapi untuk kelas yang misalnya kakak-kakak di kelasnya itu lebih banyak anak-anak kelas 1, mungkin cukup sampai anak tahu bahwa Tuhan memakai manusia dalam karya keselamatan bagi dunia. Jadi ada pilihan tergantung situasi kelas kakak-kakak. Nah, mari kita mulai dengan pembukaan. Usulan lagu pembukaan di sini saya ingin menggunakan Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Videonya sudah ada di YKB GKI TV. Kakak-kakak bisa tinggal pakai saja. Nah,
Dari pembukaan ini seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin mengajak untuk bermain anak-anak untuk bermain ya. Nah, bermainnya melalui melihat dan mendengar. Karena anak-anak kelas kecil mengeksplor semua indera yang dipakainya, mulai dari melihat, kemudian kita ajak anak-anak untuk mendengar. Coba dengar suara ini ya, lalu kalian pilih gambar yang ada di sini yang kalian mau pakai. Aduh, ready? Siap? Kita dengar ya, suara apakah ini? Suara apa? Ayo, suara apa, kakak adik-adik? Tahu ini suara apakah? Bayi. Suara bayi. Nah, kalau adik-adik tahu ini adalah suara bayi, kira dalam situasi mendengar tangisan bayi itu, kira-kira apa yang akan kalian pilih nih? Apakah kalian akan memilih mengambil botol susu dan ada dot empeng kecil di sini? Apakah kalian akan mengambil beruang, boneka, atau sepeda, atau buku, atau kereta dorong, atau kalian akan memanggil papa mama, atau kalian mungkin akan ambil ember, atau kalian akan ambil obeng kah? Atau kalian akan ambil panci di dapur? Ketika kalian mendengar suasana situasi ini nih, ayo, apa yang kalian ambil? Maunya ambil obeng sih, tapi nggak tega. Ini ada yang nyengsol sedikit ya adik-adik. Jadi dalam permainan ini diharapkan adik-adik itu udah langsung connect dengan ada bayi. Kemudian mungkin ada adik-adik yang memilih, botol susu gitu. Oke, botol susu untuk apa? Mungkin juga ada yang ngambil boneka, atau mungkin juga ember, nggak apa-apa. Kakak-kakak tanya aja, kenapa kamu ambil ember? Terus misalnya kalau ada yang tadi jawab obeng, kenapa kamu ambil obeng? Kenapanya itu yang harus kita gali. Dan kemudian di sini diharapkan ada yang menjawab, memanggil papa mama. Kenapa manggil papa mama? Karena supaya bisa gendong bayinya atau apa ya. Nah, di situ itu sebenarnya tujuan kita selain membuka pikiran mereka tentang adik bayi, kemudian ada papa mama, itu peran orang tua, mereka udah connect nih ya. Kemudian game berikutnya adalah udah keep ya, karena nanti di akhir nanti kita akan ulas apa nih tujuannya dari sini. Nah, kakak punya gambar ini nih, katanya kalau adik bayi kita nih dulu lagi bayi, katanya dari ini nih, dari burung, kemudian tiba-tiba malam-malam ada adik bayi di situ. Atau gambar yang ini, kalian pilih yang mana nih? Dari bangau, apakah kalian dari bangau tiba-tiba ada aja di rumah kalian, atau dari papa dan mama? Karena ini mau masuk kepada asal usul ya, silsilah. Yang mana yang kalian pilih? Gambar yang ini kah atau yang ini? Yang kedua ya. Jadi harapannya adalah memilih yang ini ya, untuk mengkaitkan ada kita ini berasal dari papa dan mama. Jadi itu mulai dengan silsilah. Kemudian sekarang masuk. Nah, kalau kita berasal, kita bukan dari burung ya. Bukan dari burung adik-adik, atau tiba-tiba cling ada, bukan. Kita itu berasal dari papa mama. Nah, kalau siapa yang berasal dari papa mama, coba tanya siapa nama papa dan mamanya. Ini kakak-kakak bisa tulis, misalnya di rename,
nama kita atau di chatnya. Ya, di chatnya. Siapa nama mama atau dan papa kita? Lalu papa dan mama tuh ada mama papahnya juga, yaitu opa oma kita. Nah, siapa yang kenal opa oma? Atau kalau yang lupa namanya opa oma, ayo sekarang tanya ke mama papa, siapa sih nama opa oma ya? Adik-adik, ternyata opa oma pun punya mama dan papa. Nah, itu biasanya kita sebut opa atau oma buyut. Nah, siapa? Wah, ini jarang nih yang tahu nih namanya opa dan oma buyut. Kalau ada yang nggak tahu, coba sekarang tanya ke papa atau mamanya, siapa sih nama opa oma buyut kita? Kalau yang sudah tahu silahkan chat ya, supaya kakak juga tahu nih siapa nih nama opa oma dan buyut, opa oma buyut kalian ya. Kemudian baru kita masuk ke isi cerita. Di sini diharapkan anak-anak sudah meng-guide nih soal silsilah, sudah mulai in. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pun sama seperti kita. Enggak tiba-tiba muncul atau ada burung atau tiba-tiba kling ada bayi Yesus. Wah, bukan. Tuhan Yesus pun lahir itu ada papa mamanya. Nah, ada silsilahnya. Kita baca yuk dari Matius 1. Kakak ingin kalian membaca dari Matius 1 ayat 1 sampai 16. Silakan baca dengan suara yang keras, tapi di mute ya, supaya kakak hanya akan melihat siapa nih adik-adik yang membaca. Baca dengan suara yang keras, dan ketika kalian menemukan nama-nama, ada yang kalian tahu nggak nama itu? Nama yang di dalam Alkitab ceritanya ya, bukan, oh iya itu Koko Abraham, bukan Koko Abraham, tetapi nama yang kalian pernah dengar ceritanya di Alkitab, yang kalian ingat, yang pernah kalian dengar ceritanya di Alkitab. Tulis nama-nama itu di chat, ya di chat, begitu ingat, oh ketika baca misalnya, ini istilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak, aku ingat ya Abraham, langsung ya adik-adik chat atau adik-adik sebutkan saja nama dari yang adik-adik baca tadi. Misalnya Abraham, oh ya berarti kamu ingat Abraham. Oke, lanjut ya. Lanjut, semua nama yang kalian ingat, kalian kenal itu menjadi tokoh Alkitab, disebutkan atau di chat. Nah, sehingga kita punya nama-nama ini, yang mungkin ini nama-nama yang mereka kenal dan mereka tahu. Coba lihat, ternyata Allah mau menyelamatkan dunia ini juga melibatkan manusia-manusia siapa aja. Ayo coba sebutkan yang tadi kalian kenal. Ada Abraham, ada Ruth, ada Boaz, ada Yakub, ada Yusuf, ada Maria, ada Ishak, ada Raja Daud. Nah, ini semua adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia, ya. Nah, untuk yang kelas kecil yang seperti yang saya katakan tadi, kalau di kelas kecilnya ini lebih banyak anak-anak kelas 1, mungkin stop sampai di sini, ya. Stop sampai di sini dan dengan nama-nama ini. Tapi kalau yang lebih banyak kelas 2 dan kelas 3-nya, kakak-kakak bisa lanjut. Ternyata kita tahu kan ceritanya ada Abraham, Raja Daud, Yakub, Ishak, semua itu dipakai Tuhan, tapi mereka juga ada tantangannya loh, ada kesusahannya. Sama seperti Yusuf dan Maria. Nah, yang kita mau lihat di sini, Yusuf juga
Yusuf dan Maria sebelum menjadi ayah dan ibunya Yesus itu tidak seperti mungkin papa mama kalian. Wah, happy, senang ya ketika kalian mau lahir itu gembira. Nah, berbeda dengan Yusuf dan Maria. Yusuf itu juga gentar. Nah, gentar kenapa ya? Tapi nanti kita bisa lihat di kisahnya kalau Yusuf yang gentar itu tetap ditolong oleh Tuhan melalui malaikat yang hadir dalam mimpi Yusuf. Wah, gimana tuh ya? Nah, mari kita masuk di sini melalui video yang sudah disiapkan. Mengapa saya memilih video? Karena cerita ini cerita yang menurut saya agak sulit untuk anak-anak pahami, karena di sini ada kata-kata mencemarkan nama istri, menceraikan, ya, juga ada kata-kata bersetubuh. Kalau kita bercerita, kadang-kadang nanti kita akan salah atau keliru, atau mungkin kita akan menyembunyikan kata-kata itu. Menurut saya itu tidak perlu, karena ini ada poin yang penting, tidak perlu disembunyikan, tetap biarlah mereka mendengar sesuai dengan apa yang mereka bisa dengar, dan memahami sesuai dengan apa yang mereka pahami. Kita tidak perlu menyembunyikannya, biarkan saja. Oleh karena itu, saya menggunakan video di sini, ini berceritanya sesuai dengan bacaan Alkitab kita dari Matius 1 di ayat 18 sampai 25 ini, ya. Kakak-kakak nanti bisa pakai ini. Nah, setelah nonton video itu, baru kita masuk ke penutup. Allah tadi melibatkan Yusuf juga dan Maria. Mereka gentar, tapi mereka ditolong Allah sehingga mereka tidak gentar lagi. Nah, sama juga kan seperti tadi, ada Abraham, ada Raja Daud nih, Daud berani mengalahkan Goliat. Ada tadi Yusuf dan Maria. Semuanya itu yang dilibatkan oleh Allah, semuanya itu adalah orang-orang yang taat, yang berani. Mereka gentar, tapi mereka tetap taat. Mereka takut, tapi mereka tetap berani. Mereka gentar juga nih seperti Yusuf tadi, tetap percaya pada penyertaan Allah. Dan yang pastinya Yesus sendiri, bayi Yesus, kita tahu ia adalah yang penuh kasih. Melalui mereka dan pastinya melalui Yesus Kristus yang hadir ke dunia ini, maka kita semua bisa selamat. Tuhan Yesus hadir, tidak hadir sendirian, tapi melalui orang-orang yang taat, yang berani, yang tetap percaya pada penyertaan Allah. Nah, adik-adik, mari kita juga sama seperti mereka. Karena apa? Karena Tuhan juga mau loh memakai kita. Allah juga mau loh memakai kita, dan kakak yakin kalian juga bisa. Buktinya apa? Buktinya ketika kalian tadi mendengar suara bayi, kalian langsung bergegas kepengen apa? Oh, nggak dibiarkan saja, tapi kalian juga mau menolong. Nah, jiwa kalian yang menolong itu juga membantu Allah untuk dapat menyelamatkan umat manusia seluruh isi dunia. Kalian mau? Ayo, yang mau sekarang kita menghafal ayat Alkitab. Kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan
Daud. Yohanes 7 ayat 42. Ini sebagai ayat hafalan dan penutup. Begitu Kak Santi dan Kak Hendra. Terima kasih Kak Esther untuk idenya menyajikan tema ini kepada anak-anak kelas kecil. Kita mau menuju Kak Purnawan yang sudah menyiapkan ide-ide menarik untuk anak-anak kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, persiapan sekolah minggu pada saat ini dengan tema Juru Selamat Keturunan Daud dengan mengambil bacaan Injil Matius pasal 1 ayat 5-6 dan ayat 16-25. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Purnawan. Mari, Kak Purnawan. Hai, salam jumpa kembali dengan saya Purnawan Kristanto. Nah, kali ini saya akan membawakan usulan materi untuk kelas besar. Adapun tujuan untuk kelas besar adalah supaya anak-anak bersedia dipakai Tuhan dalam karya keselamatan bagi dunia ini. Nah, kakak-kakak dapat memulai cerita dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada adik-adik. Mengapa Yesus lahir sebagai manusia? Mengapa Yesus tidak lahir sebagai Superman, Batman, atau superhero lainnya? Nah, kemudian ajak anak-anak untuk membaca Matius 1 ayat 1 sampai 25. Dari situ ada bacaan tentang silsilah. Nah, setelah itu kemudian ajak anak-anak untuk menuliskan nama-nama yang tertera dalam silsilah dengan menuliskan masing-masing nama pada selembar kertas ukuran kartu nama seperti ini. Setiap nama satu ditulis di atas satu kertas, kemudian ajak mereka untuk menempelkan sesuai dengan urutannya. Dari silsilah tersebut kita ajak anak-anak untuk melihat bahwa Allah turun ke dalam dunia, masuk ke dalam silsilah kehidupan manusia, yang artinya bahwa Tuhan Yesus mau melibatkan manusia dalam karya penyelamatan di tengah dunia ini. Kemudian untuk aktivitasnya, ajak anak-anak membuat family tree mereka, dimulai dengan menuliskan nama dirinya, adik atau kakaknya, kemudian dilingkari, lalu di sebelah atasnya mereka menulis bapak dan ibunya ya. Kemudian dilingkari, lalu di atas bapak itu mereka menuliskan nama kakek dan nenek atau orang tua dari bapak. Kemudian di atas ibu itu dituliskan nama kakek dan nenek dari ibu atau orang tua dari ibu. Nah, demikian usulan materi pengajaran dari saya untuk kelas besar. Sampai jumpa lagi di persiapan mengajar berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Purnawan untuk ide yang menarik bagi kita semua, khususnya bagi kakak-kakak yang akan bercerita untuk anak-anak kelas besar. Dan kita tiba di penghujung program persiapan guru sekolah minggu di tema Juru Selamat Keturunan Daud ini. Kakak-kakak bisa mendalami pesan Alkitab dengan menyaksikan tayangan Ngulik Alkitab, dan juga bisa menyaksikan dan mengambil inspirasi ya dari program Giku-Giku, di mana Kak Esther juga ini salah satu yang ada di balik ide-ide menarik yang ada di tayangan Giku-Giku, dan juga lagu anak sekolah minggu. Kakak-kakak bisa mengambil inspirasi itu dari program-program tersebut. Kita mau berdoa sebelum kita mengakhiri acara kita pada saat ini. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan kami memasuki pekan Advent. Anak-anak-Mu banyak sedang mempersiapkan menjelang Natal, dan anak-anak-Mu juga Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak. Tuhan berkati setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat bagi mereka. Engkau juga memberkati karya pelayanan anak-Mu, Pendeta Hendra, untuk Kak Deborah, untuk Kak Esther dan juga Kak Purnawan. Tuhan berkati juga pelayanan YKB GKI TV dan juga pelayanan Bina Warga. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.